Selamat datang di Ormas, orang-orang bermasalah. Jadi gue Sukron Jamal. Gua Popon Kerok. Nih kita di sini adalah kumpulan orang-orang bermasalah. Betul. Ya. Apalagi Popon Kerok sih sebenarnya. Kalau gue sih banyak masalahnya. Gue pernah masalah sama orang-orang LGBT. Gue pernah ribut, diserang-serang. Sampai didoain katanya gue sumpahin masuk neraka katanya. Ya, ketemu dia lagi. Lu masalah lu apa, Kron? Hah? Lu masalah lu apa gabung di orang-orang bermasalah ini? Sebenarnya gue nggak terlalu rame ya orang bermasalah, lebih di keluarga bermasalah. Masalah apa? Itu gue kan anak gue baru 1 tahun udah lahir lagi. Lah, masalah lu masalah keuangan. Kalau masalah keuangan mah anggota kita se-Indonesia. Iya, kan gue mewakili. Oh. Gue tuh dibenci sama ini orang-orang child free. Oh bener. Gue anak belum 2 tahun udah punya anak lagi gitu. Benci banget pasti orang child free sama gue kan. Oh berarti yang benci lu ini Agita Sapitri. Sebut nama lagi. Goblok. Iya dia karena dia pendukung child free dia. Katanya udah pindah dia. Kemana? Hah? Kemana pindah? Enggak ya, enggak. Kirain gue pindah agama, enggak ya? Oh enggak. Gosip-gosip deh. Gosip lu. Enggak ada masih. Jadi kita di sini di opening aja udah lumayan memicu masalah ya. Iyalah, harus lah. Kalau konten nggak ada masalah biasanya nggak naik. Iya biar viral aja. Betul, biar naik dulu. Kalau masalah apa kan tinggal minta maaf. Nah, betul. Tapi lu kemarin juga kan ini ngomongin tadi masa lalu di LGBT kan lu kemarin Gue ngeluarin statement lu. saking sebenarnya enggak statement. Oh iya, Gue bukan lu ya? saking lekatnya. Bukan Jadi lu ya? kemarin tuh kan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Iya. Bukan Medan. gubernur, wali kota Medan. Medan. Wali kota Medan. Dia bilang katanya Medan anti LGBT. Nah, terus lu komen apa? Gue komen gokil. Jadi berita. Beritanya gimana? Pak Bobi bilang Medan anti LGBT, Popon bilang gokil. Gitu doang. Apa tujuannya ya? Aneh banget emang. Tapi kita berdua doang pun. Kita kan harus nyari anggota banyak Betul, nih. kita harus memperbanyak anggota. Kayaknya emang banyak juga orang-orang bermasalah di Iya, Indonesia ini yang tapi bisa dia- kita ajak gabung. Nah, sebenarnya dia pengen mengakui bahwa dia bermasalah kan. Oh ada orang yang begitu? Ada. Hmm. Gitu, gue udah janjian nih. Udah mau datang ke sini? Mau datang ke sini. Oke lah, oke. Lagi Kita coba macet kita lihat. kayaknya, lagi macet di Jaksel. Oh, kenapa? Iya, Karena orang udah pada WFO. Iya, Udah bener. balik WFO Heeh. semua. Karena PPKM udah nggak ada ya. Dia habis dari Sarinah juga. Ya makanya kita langsung dipersilakan Ozar Angkuti. Misi Mas, Iya. Iya. saya mau ngelamar nih ke ormas ini gitu. Saya juga ngerasa saya banyak masalah gitu ya kan. Oh kalau banyak masalah diselesain Mas. Maksudnya? Bukan, maksudnya saya banyak masalah yang mengenai saya gitu. Oh, iya. Masalah sih udah kelar ya. Oh, udah tapi kelar, iya, iya. Masalah-masalah lama lah Mas ini gitu kan. Mau masuk ke kita nih. Saya mau masuk ke ormas gitu kan. Nggak segampang itu tapi masalahnya harus berat masuk Harus sini, berat Ozar. ya. Betul. Tapi memang privilege masuk ormas tuh apa aja sih Mas? Ya ngumpulin aja. Nah, Privilege-nya kalau kita diserang, kita bisa takut bareng-bareng. Oh, support ini ya, support Bener. system ya. Bener. Atau misalkan lu lagi punya masalah, lu Iya. cerita di sini di anggota ormas, lumayan lah dapat jawaban. Lu masih mending gitu. Nggak mungkin ada solusi sih dari kita. Iya. Lu masih Karena mending aja. Iya. dari banyak-banyaknya masalah saya tadi Mas, kalau saya lihat opening ini kayaknya malah ini yang bakal jadi masalah nih saya takutin. Sebut-sebut nama, kalau saya biasanya kan nerempet-nerempet aja Mas nih. Tadi kan tolak banget tuh. Nyapunya gimana gitu kalau ada nama orang. Saya agak bingung. Saya kan hanya mengungkapkan Bukan fakta. fakta. Iya sih, Iya, benar. Dia juga kan udah Dia kan mempublikasi bener. itu. Bahwa dia child Child free. free. Child free. Iya, Iya. iya. Yang penting kita nggak fitnah. Iya, yang penting Bener, kalau masalah udah sampai ke fitnah, udah nggak Itu bisa udah- ketolong. itu Bentar lu parah gua, ya. bentar ya. Mau DM kirim foto anak gua ke dia. enak mau gendong anak gitu. Iya. Oh gitu ya, bener-bener. Apa coba? Apa ini bawa beras apa ini? Nah ini portofolio masalah-masalah saya selama berkonten lah Mas. Oh, ya, boleh saya lihat? Boleh. Silakan Mas. Wah, parah kan? Banyak banget nih. Sampai tumpah-tumpah nih. Masalahnya berat banget nih. Lumayan. Tuh berat tuh. Nggak bisa keangkat. Harus berdua. Coba biarin dibacain Silakan, satu dua dulu lah. Ya, masalah saya sih yang pada waktu itu adalah menyinggung Gen Z yang ini ya, usia belia muda lah gitu kan.
Gadget-gadget fresh grade dulu saya sempat ngepung saya di TikTok. Tersinggung. Masalah beraninya main bocah. Kan dia nyerang saya dong. Saya nggak milih. Ya apa emang? Tapi Anda menyinggung bocah. Saya menyinggung bocah, tapi intinya mereka menganggap bahwa saya ini mengolok-olok etos kerja Gen Z gitu kan, gitu. Mereka menganggap kerja kayak mereka nih berat, capek gitu kan. Saya pikir emang seberat apa sih jadi sosial media spesialis gitu saya pikir. Maksudnya kan mikir caption sesusah itukah gitu maksudnya kan. Bener. Atau dianggap kayak lu nggak ngerti kerja sekarang tuh kayak gimana, mental health kita nih nggak ini gitu-gitu. Lu samain sama apa emang yang Gua anggap kayak kenapa sekarang kalau lembur tuh orang harus ngupload mulu gitu ya kan. Kayaknya dulu lembur aja gitu. dulu bahkan perbudakan ya. Dulu Nggak ya dibayar. itu dulu banget kalau itu Mas. Iya kan? Dulunya keduluan. Terlalu dulu itu terlalu dulu. Iya. Sampai ke Romusa. Iya. Coba. Dan kalau dulu yang zaman itu kan mental health nggak kepikiran Mas. Yang penting kan Betul. keluarga gue dulu aman nih. Kayak gitu kan. Iya, makanya. Itu boro-boro kepikiran mental. Iya, Hidupnya masih syukur. Iya makanya. Iya. Nah itulah, jadi gue bikin monolog sekitar 3 menit tentang itu di TikTok dan ternyata banyak Gen Z tersinggung gitu ya kan, Gen Z tersinggung dan ya gue dikepung lah segala macam, dikata-katain juga di TikTok kayak gitu-gitu lah. Standar Oh, banget. memang kalau menurut gue sih kacau sih kalau lu menyerang mentalnya. Oh, Kacau gak sih? enggak lah. Enggak ya? Enggak. Itu masih standar. Oh, masih standar? Iya. Dikepung Gen Z masih standar ya? Mas. Di Gen Z masih standar. Masih standar ya, Itu kan iya. nyerang apa sih paling lewat ketikan. Iya sih, Kan bocah juga Gen Z kan? Iya sih. Sama aja kayak lu ngatain anak-anak main lato-lato sebenarnya. Bener ya. Lebih tersinggung itu. Hah? Ya orang lato-lato kan sekarang udah bisa dapat duit, kemarin dapat kambing. Oh Iya, Bocah-bocah kecil. bener. tapi apa korelasinya antara lato-lato sama kambing ya sebenarnya? Iya. Kenapa harus kambing gitu? Dia kan bagiannya? satu hari, berapa hari sih dia main lato-lato tuh dapat kambing? 2 jam. 2 jam lebih dia. Oh 2 jam begini-begini Oh, aja dia dia. di babak final dia main 2 jam dapat kambing. Seminggu dapat peternakan katanya. Itu dia setelah habis dapat kambing di rumahnya sama bapak ibunya disuruh main lato-lato mulu. Wah. Karena siapa tahu bisa 4 jam dapat sapi gitu. Iya sih jadi profesi ya lama-lama ya. Iya, kalau itu lebih menyinggung tuh. Berarti ini kurang yang ini Mas ya? Kurang. kurang Oke lah, Gen Z berat masih nih. ini Kalau ya. masih lawannya anak kecil mah ya. Iya. Oke, saya ada lagi nih dari Itu mah gak usah dikata-katain, Gen Z mah udah rapuh. Oh. Itu baru parah ya. Iya, bener. Masalahnya mereka emang anak kecil nih, Pak. Tapi banyak. Iya sih. Rame dia Bener. kuantitas dia. Orang jumlah pemilu nanti nih, pemilih dari usia Gen Z tuh paling banyak. Nah, itu Katanya dia. sampai 60%. Betul. Nah, ya Kalau kan? lu serang mentalnya kena, nggak milih salah lu. Nah, itu baru kacau. Oh iya, 60 angka dia golput jadi meningkat ya. 60-60-nya pada golput, yang dapat cuma nggak sampai 50%, nggak ada presiden. Ada gitu. presiden. Wah, Itu gara-gara gimana lu. nih? Nah, itu kalau lu mikir sampai sana baru lumayan parah. Iya sih, seperti Lu ini masih merusak negara lu. masih kurang dikepung ya oleh Gen Z. Ya. Kurang. Ya. Tapi saya masih banyak masalah lain lagi. Apa lagi tuh masalahnya? Nah, ini gue diserang oleh SJW Jaksel. SJW Jaksel. Ya kan? SJW Jaksel. ini parah Jadi lu nggak suka sama budaya Betawi ya? Loh, bukan begitu kan spesifik Jaksel aja. Tapi Jaksel orang Betawi banyak nggak? Banyak. Oke. Banyak. Lumayan parah nih kalau lu nyinggung. Bukan Betawinya, Mas. Budaya ya, soalnya urusannya budaya. Lu orang mana? Lu orang Jakarta asli ya, Bang? Batak sih sebenarnya. Ya, Gua yang pendatang lagi. Gua lahir di Jakarta Selatan loh. Engkong gua tuh dikubur di daerah Jakarta Selatan. Di Petogogan. Lumayan dekat tempat saya Iya, tuh. lu di kalau situ. ngata-ngatain Jaksel, udah ngatain keluarga gua juga nih. Jadi sebenarnya gue waktu itu nggak menghina Jaksel kan. Gue bikin konten belajar bahasa Jaksel itu kan konten edukasi sebenarnya. Oh, Mas. bahasa Jaksel yang eddah berarti kan? Eddah. Itu. Nah, Jaksel, yang mana nih? Yang sekarang kalau itu gua masih SD masih banyak. Iya, Nah, iya, yang itu. eta tuh udah pada ke Ciganjur, ke Serengseng gitu. Sawangan. Sawangan, iya. Pada kepikir. Bahasa Jaksel yang gimana? Berarti orang-orang eddah itu minggir gara-gara Anda. Bukan orang-orang Edda itu memang masanya udah lewat lah gitu. Oh, lu kan. lebih dukung Iya. Edda apa Wicis? Gue lebih dukung Witches ya. Misalnya gue lebih dukung Edda sebenarnya. Oh, which is nadanya juga which is. Bukan beda. Edda. Wicis lu mah gitu. Boleh sih, boleh aja sih. Oh, boleh. Boleh aja. Tapi Kenapa? sebenarnya di Jaksel masih ada lah yang ngomong-ngomong Edda gitu masih ada. Kan. Tapi mungkin Jaksel-Jaksel yang ya udah mulai cenderung jaktim lah gitu. Jadi gara-gara Anda semua Jaksel jadi bahasa Inggris nih.
Sebenarnya bukan gara-gara saya ya, masih banyak lah yang senior-senior saya yang campur-campur Inggris Tapi gitu Anda kan. nggak mikirin perasaan warga Jagakarsa. Jaga Kalau Anda bahasa Inggris mereka nggak bisa ngerti. Iya, Jakarta jadi JGKers ya. Nah, Ciganjar. Lo nggak Ciganjar. mikirin warga Rawajati, kamu nggak pikirin. Iya. Sebenarnya saya hanya mengikuti ini aja ya, kayak legacy dari senior-senior saya, konten kreator yang campur-campur Inggris duluan gitu ya kan. Misalnya kayak Cinta Laura tuh buat saya pionir lah gitu kan. Cinta Iya. Laura awalnya Ando Vida tuh. Lopez gitu-gitu. Nah, saya sebenarnya hanya menjabarkan bahasa-bahasanya apa aja nih. Merangkum Anda ya. Merangkum bahasanya apa aja. Kenapa mereka tersinggung? Nah, katanya saya ini mengolok-olok lifestyle Jaksel gitu. Wah, tidak Tidak penting ya? menyinggung, tidak bermasalah. Tapi saya sampai ada orang bikin tweet di Twitter, ada cewek-cewek hippie-hippie tersinggung gitu. Ada pelukis-pelukis. Betul apa? Enggak, maksudnya ada pelukis. Dia tersinggung tapi ya dia kebetulan pelukis ya nggak apa-apa kan. Pelukis juga boleh tersinggung. Boleh. Mantan presiden kita nih ya. Bukan pelukis yang itu pelukis bukan, juga. itu pelukis juga. Tapi kan nggak semua pelukis pernah menjabat gitu maksudnya. iya. Ini Ya, pelukis. kalau itu baru saya seneng. Bukan menjinjak bukan, singgung bukan. tadi. Bukan sampai itu. ke situ. Itu bagus loh lukisannya, kenapa Anda singgung? Dia bagus ya, tapi kalau yang SJW ini nggak Oh, di terlalu- SJW. Iya, nggak Kalau terlalu. kalau itu bukan SJW, SBY. Waduh, ya itu yang pelukis yang tadi. Iya. Iya, saya salah dengar sih. Ya, walaupun SJW juga ada ngelukis juga dia tuh SJW Tejo. Ya, Sujiwo. Sujiwo. Nah, intinya dia marah mas gitu. Saya dianggap mengolok-olok mental health dan lifestyle Jaksel katanya. Gitu. Saya kalau itu mah mendukung, setuju. Lumayan berat tapi belum terlalu ya. Belum terlalu ya? Serangannya masih selevel Kota Madia. Kota Madia ya, iya sih. Jaksel kan Kota Madia. Belum harus ini level-level nasional. Gitu. serangannya. Iya. Ada lagi yang bisa seberat itu? Ada yang agak, ini sebenarnya agak ringan tapi ini masih fresh ya. Ini masih seger nih. Jadi ini masalah baru nih, yaitu SJW Broken Home ya kan. Ada SJW Broken Home. Dia Iya, jadi saya bikin konten di YouTube-nya senior saya kan, konten potong rambut gitu. Oke. Terus saya ngomong begini kayak, Bang tolong yang rapi ya, karena anak Jaksel rambut harus rapi gitu. Tahu nggak kenapa? Karena keluarga kita udah berantakan di rumah. Saya ngomong begitu. Ya cuma bercanda, mas keluarga saya mah akur di rumah sebenarnya. Iya. Nah, tahu-tahu di YouTube Shorts ada yang kayak nge-stitch gitu. Kayak gambar, kayak dia kamera di tangan gini, nggak lucu kok. Gitu. Saya nggak tahu dia broken home apa enggak, tapi memang di tangannya nggak ada cincin sih. Mungkin dia juga korban dari. dia orang tuanya dong. Orang tuanya. Iya. Urusan tangan nggak ada cincin kan itu dia anaknya. Justru kalau ada cincin baru dia broken home. Cincin mahnya diambil. Oh, karena udah pakai. pisah, ya. Nah itu fresh mas, itu baru kayak 2 hari lalu lah ya. Baru ya broken diserang. itu, ya kan? Berarti Anda diserang sama orang-orang yang tiap hari dengerin diari depresi. Betul, benar orang-orang yang baca buku How to Survive Childhood gitu-gitu. Ya kan, nah itu menurut saya lumayan dalam lah itu, maksudnya orang broken home kan biasanya tenang harusnya kan, zen gitu kan. Kok masih bisa tersinggung sama jokes sederhana kayak tadi gitu kan. Mungkin iri ya mereka ya kan. Anda bilang keluarga Anda nggak broken kan? Keluarga saya sih nggak broken alhamdulillah ya. Oh, broken inside mungkin. Kagak juga maksudnya. Ya broken inside udah broken itu kan. Keluarga saya ya aman aja lah, aman lah. Mungkin gak yang harmonis banget yang makan malam setiap bukan, maksudnya gak yang wah kekeluargaan banget gitu. Oh, enggak yang makan malam di meja bareng. Iya, nggak yang sampai kayak gitu lah, makan sendiri. Tapi ya masih ada lebaran masih makan ketupat bareng gitu. Anda juga kurang bermasalah, kecuali Anda juga maksudnya broken home gitu. Keluarga nggak akur. Nggak ngobrol kan? Orang Ngobrol. Oh iya. Ngobrol. Kenapa ada asumsi itu mas? Saya dengar dari Nggak ada ngobrol. Ada info-info ada di luar. info di organisasi kita, di ormas kita. Di orang-orang dalam ya, ada orang-orang dalam ya. Iya, Cari iya, tahu. iya. Saya sih ya itu sih kalau masalah dengan SJW ya baru sebenarnya itu aja gitu. Kurang, kecuali masalah Anda nih, ntar saya buka. Mungkin bisa dikorek lagi lah mas saya karena tertarik banget yang masuk ke ormas ini nih. Ada emang sejauh yang kayak saya tahu masalah Anda tuh sifatnya regional sekali. Iya. Kayak waktu itu Anda pernah masalah sama orang yang sedih
McD Sarina Nah, tutup. itu. Iya. Itu lebih spesifik lagi, kecil Spesifik daerah kecil, Sarina. Sarina. Betul. Iya. Tapi kenapa Anda sebel sama orang yang sedih McD Sarina tutup? Karena itu kan gini Mas, kayak kita kan waktu itu pandemi, bener-bener pandemi tuh, ya kan, kita dikurung di rumah semua, dan saya ketemu sepupu saya aja nggak berani gitu pada waktu itu. Tiba-tiba dia kok ngumpul di Sarinah gitu, pas diwawancara ada Gen Z ngomong begini, kenangan saya banyak banget di McD ini gitu kan. Emang ada apa? Skripsian di sini gitu. Ya maksudnya ya biasa aja gitu skripsian, kecuali saya pikir kan apa mungkin dilamar di sana apa gimana gitu kan. Hanya perkara McD doang. Nah, saya kesel waktu itu, saya bikin monolog lagi. Tapi mungkin yang Anda lihat itu yang cuma skripsian. Anda nggak tahu kalau ada loh yang lahir di situ. McD Sarinah. Iya, Anda menyinggung tuh. Lagi harusnya. mesen super panas atau panas satu, paket panas Panas satu. satu. Iya. Mungkin sih ada ya. panas sampai super besar. Panas. Panas, Super besar yang satu lain. lagi. Ya, Intinya itu waktu itu McD Sarinah lah. McD Sarina itu McD pertama di Indonesia. Nggak ngelihat itu. Tapi kan yang saya serang kan oknum-oknum yang pandemi ke situ, bukan McD-nya ya Iya, kan. kecuali diserang tuh misalkan kayak McD-nya gitu. Iya. Loh, malah harus McD-nya ya. Iya, McD kan nasional, malah udah mendunia tuh. Misalkan nyerang Bonekanya, itu Boneka. ngapain bonekanya duduk sila di apa? Apaan sih Ronald? ini ada nih, jelas lihat nih tuh. Tuh, duduk sila deh. Gara-gara pada nongkrong di sini, akhirnya mereka turun. Nih kayaknya tahun-tahun 2000-an atau 90-an akhir Iya, Mas ya. kata Zaman sekarang 80 udah kali nggak ya. Ada ya. Udah nggak ada begitu soalnya. Ya gara-gara pada bikin skripsi di sana kan, jadi Badutnya berasa tidak terhibur lagi. Iya sih, iya Tidak betul. menghibur mereka lagi gitu. McD Akhirnya Sarinah baru tuh. tuh jadi ini ngebunuh-bunuhin orang. Beda Bang itu, lain banget Yang tuh di itu. film It Itu Beda. beda. Ya. Gitu, Begitu-begitu diserangnya. aja sih pada waktu itu masalah saya ya. Kurang. Ada lagi nih kalau Mungkin bisa digali lagi Mas, sih banyak lah. Gitu-gitu kok. foto ini ntar ditayangin ya. Anda ingat? Nah kalau yang ini sih kayaknya tidak perlu dibahas terlalu jauh lah Mas. Nah, ini yang saya justru suka. ini yang bisa membuat Anda masuk ke dalam organisasi kami. Ini kayak ya saya udah move on, orang tua saya yang dulu nangis-nangis juga udah move on juga gitu kayak. Udahlah gitu, saya udah. Kenapa nggak ceritain ini? Ini bisa kita pertimbangkan nih kalau Ya intinya dulu saya ada ya masih konten kreator labil lah, belum tahu batas-batasan berbicara tuh apa aja sih di internet kan. Jadi saya ngomong aja gitu, ngegas aja kan. Tiba-tiba wah, tempat saya dagang diserang di Instagram, habis itu band saya diserang juga pada waktu itu. Aduh, senang sekali. Dan Ini bagus banget ini. Kalau masalah ini tuh besar banget ini nih. Dan dulu kan saya nyari job gitu di off air ya. Jadi nomor tuh saya taruh di kontak gitu kan. Nah, ada yang WhatsApp gitu kayak, halo, saya pikir teman saya dong. Halo doang. Nggak ada D-nya? Pada waktu itu belum terlalu ngetren begitu-begitu. Halo. Kan pertama kan belum muncul DP tuh. Betul. Saya coba save supaya muncul DP-nya kan. Oh, DP-nya kok megang benda yang sama sih kayak Mas. Dia bilang, Anak ini kali apa profile Ini FFFF. atau airsoft gun. Paintball, anak paintball. Anak paintball, ya. Terus Tapi kan anak paintball nggak pakai sepatu boots ya sih. Nggak, maksud saya intinya. Iya. Ya saya pada waktu itu menyesal dan ada mahasiswa yang di Kalau bawah. perkara sepatu, kalau perkara sepatu boot, Pikisu juga pakai sepatu boot. Selutut lagi sepatu boot. Iya. Jadi pada waktu itu saya emang, dan itu bulan puasa pada waktu itu kan. Saya emang ya beneran panik, sedih, dan saya minta maaf akhirnya sama Aduh, kenapa harus minta maaf? Minta maaf sama orang yang begini nih. ya sama pihak-pihak yang saya hina padahal tidak berkaitan dengan orang yang saya hina di awalnya ini gitu. Karena Anda stereotip mungkin dia. Saya stereotip dan saya menayangkan video-video yang seharusnya tidak kita tayangkan di konten kita gitu. Anda menganggap semua orang yang begitu selalu begini. Iya, padahal Padahal ada juga yang begini. bukan begitu, Mas. Bukan. Itu saya menarik tuh. Saya suka yang kalau kamu kayak gitu, punya pikiran kayak gitu kan? Ada yang begini, ada. Nggak ada. Dan setelah itu saya Begini, saya nggak tahu yang mulia. Itu enak. Terus itu. itu beda urusan lagi tuh kalau itu tuh Mas ya. Ya lain lagi tuh.
Tapi memang orang yang saya bahas ini pada akhirnya ternyata dia juga dipermasalahkan juga gitu. Jadi ya sebenarnya adil-adil aja. Tapi itu bukan masalah yang saya mau bahas lah sebenarnya. Dan itu kan juga udah 2 tahun yang lalu gitu. Betul. Sekarang 2023 udah 3 tahun yang lalu kan. Iya. Saya sekarang udah nggak pernah lagi lah membahas yang sana-sana gitu. Saya udah tobat lah gitu. Emang juga dari pihak sana udah nggak ada lagi yang berani megang. Iya. Lagian Takut pada. kalaupun saya mau bahas yang gitu-gitu ya di open mic off air aja gitu. Oh, iya. Jangan di kayak begini-begini gitu loh maksudnya kan. Padahal kalau kan bisa masuk langsung. Oke, ini ada anggota kami lagi yang kirim data. Ini fakta nih, ini Fakta. ya. Kemarin baru ke Thailand kan? Baru ke Thailand. Oke. Iya, berlibur. Anda melakukan kegiatan. Saya di sana jalan-jalan, berenang-berenang lah di pantai gitu. Mungkin kalau Anda punya masalah sama ini bisa jadi atau sama fans-fansnya lah minimal. Oke. Tuh, nih kenapa ya Mas ini nih selalu ngegiring saya ke cewek yang ini Mas. Oh, Anda ada apa nih? Saya nggak ada masalah apa-apa, bener loh. Saya saya suka ngonten bareng. Suka konten bareng. Gitu aja, gitu kan, gitu aja. Saya suka konten bareng, terus sempat saya sebut nama dia di podcast audio saya kan, gitu kan. Sebenarnya saya nggak nyebut namanya sih. Saya cerita kronologis tapi nggak nyebut nama gitu. Habis itu ya udah dia nggak masalah di repost di story gitu. Terus saya syuting, dia nyerprasin saya ulang tahun, ya udah nggak ada apa-apa Mas. Ada ini asmara yang terjadi. Nggak ada sama sekali. Kita hanya berteman aja. Siap, Gitu. Karena saya tahu Anda punya obsesi ingin melebihi abang Anda. Kalau abang saya bisa dapat Anya, saya nggak bisa dong. Iya. Saya ada, soalnya kakak beradik suka begitu. Suka iya sih Kayak kayak adik nggak mau kalah sama bener. abangnya gitu. Bener-bener pengen juga punya Emang ini ya. abang gue doang bisa dapat selebgram gitu. Iya. Tapi saya nggak yang Obsesi. nggak yang obsesi banget dan ya saya sama yang ini ya cukup berteman aja gitu karena ya Teman saja. dianya maunya segitu doang mungkin kan saya juga. Oh, FWB. Oh, maksudnya FWB itu sebenarnya. Friends with benefit. Enggak. Friend ya di konten aja berteman Iya aja. kan kalau konten kan saling menguntungkan dong. Iya, kalau konten betul. bareng kan Tukar benefit exposure. juga. Iya. EWB. Hah? Erika with benefit. Ya. Selalu nama di sini enak banget buat dipotong sama uploader loh itu loh. Yang gitu-gitu. Dua EWB lagi. Orang mah nungguin ada yang namanya F juga baru dikeluarin kan. Iya. Dipaksa ya WB. Iya. Ya kan kali aja ada. Ini kan lumayan. Bisa. EWB benefit. Benefitnya aja. EW ya. EWB. Benefitnya aja udah EW. Tapi saya akur lah sama dia Mas. Akur Dan ya? Ya akur. Nggak ada perkara apa-apa. Fansnya juga kayaknya dukung kan? Fans saya dukung, fans dia nggak terlalu. Gitu ya. Oh belum ada kan kalau dulu kan siapa ada yang pacaran ada tuh Ada langsung tuh. fansnya Ah, sendiri. shipping. Shipping, istilahnya shipping itu. Oh, shipping. Ini belum ada shipping. Kayak misalnya kayak Nope Livi Renata konten baru juga. Nope Livi Renata. Nah itu shipping kayak fansnya Nope dukung, Ya. fansnya Livi dukung juga. Nah, jadi noplift tuh. Noplift. Nah kalau fans saya dukung, fans dia kok biasa aja gitu. Oh, Ada soalnya itu fansnya- Anda kecewa. Itu saya nggak kecewa. Kirain kecewa tadi. Itu kan informasi Mas. iya. Nggak bisa dukung kalau emang itu bisa masuk sini. Bisa. Kalau bermasalah sama yang ini. Nggak bermasalah, justru malah jadi. Oh, kalau Terus jadi. diserang sama fans mereka itu saya suka. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau digabungin apa yang enak? Erika, Oza, Eriko. Eriza. Nggak, Erigo masih masuk. Masuk lagi, Bre. Brand lagi. Pasti udah siap ganti bio kayak Erikal pacarku, Erigo fashionku gitu. Wih, udah siap. Iya kan? Saya udah nyiapin itu. Itu dipotong ya nanti ya. Janda ya, bayar ya, maaf ya, nih senior gue nih emang. Ya intinya begitu lah. Saya nggak ada masalah dan fans ini juga nggak sampai menghujat saya juga gitu. Nah, kita coba ajak fansnya untuk ayo dukung Ayo gitu dukung. kan. Siapa tahu sampai nikah, Betul. punya anak, Betul. dibanting. Astagfirullahaladzim, kenapa jadi pasangan yang Iya kan, itu pasangan yang lahir dari tadi shipping. Oh iya dari shipping Iya, ya. siapa tahu bisa penerus. Tapi jangan sampai banting-banting. Iyalah, enggak akan lah.
Gitu. Iya. Jadi saya belum begitu bermasalah untuk masuk nih Mas ya. Kecuali itu bisa jadian baru kita masukin. Ada lagi? Udah sih ini yang paling oke sebenarnya. Iya. Heeh. Cobalah Anda setuju dulu deh, biar Anda bisa masuk nih. Atau gini deh, telepon deh. Jangan. Tiba-tiba turun telepon. DM deh. jangan juga. Udah, yang menentukan adalah lihat chat terakhir. Oke. Chat terakhirnya terakhir Oza dengan Erika Erika. adalah menentukan apakah bisa masuk ke ormas ini. Chatnya terakhir kita lihat. DM ya. Oh, seringnya DM, gak lewat WhatsApp. DM kayak lalu saya cek dulu Mas ya. Iya. Dihapus-hapusin dulu. Jangan. Dihapus-hapusin dulu. Dihapusin dulu Sherlock Hotel. Tuh. Nih, saking nggak diresponnya, Mas. Aduh. Cuma repost-repostan story doang. Nggak ada chat gitu. Terakhir chat siapa yang ngechat terakhir? Tuh. Yang terakhir chat Oke terakhir. deh Mbak R gitu doang terakhir. panggilan Saya emang berteman Mbak doang. R panggilnya. Mbak R panggilannya dia. Itu panggilan sayang Sayang. lo. Bukan, memang semua orang juga manggil dia itu. Oh gitu. Kayak di konten-konten dipanggilnya Mbak R dia. Mbak R. Mbak R gitu. Dia manggil Anda apa? Oza biasa. Mas Mas Os. Os. Enggak juga. Mas Os. Daos. Oh, ada Os. Enggak. Kalau Daos lebih ke keluarga sama teman-teman saya di komunitas biasanya. Makanya saya Daos itu. Pengennya dipanggil itu. Enggak juga Mas. Oza aja nggak apa-apa. Karena kenapa kita nyebut nama Erika supaya nontonin. Pas setiap konten Oza semua didengerin, ditonton. Oh iya, Mbak Erika. Iya. Sebab habis ini di repost story kita harapnya gitu. Betul-betul terima kasih Mbak Erika kalau udah ditonton. Heeh. Oh, targetnya ke situ ya. Harganya gitu. Jadi targetnya itu biar di repost, ih dia ngomongin aku lagi. Nah, itu. Kayak di podcast ini kan di story. Ini lu sering ngomongin Erika emang di konten ya? Enggak, Minta, malah minta. Tadi di belakang bisa nggak bahas Erika? Bisa, Bilang nggak closingnya. usah lah kata gua. Emang ngodenya lewat konten? Enggak. Anda ngodenya lewat Enggak. konten? Saya cuma bahas 2 kali di podcast waktu itu sama di sini. Sama Eksklusif di nih ya? Iya, sama satu lagi di kontennya Ate kemarin juga ada. Tapi karena ditanya gitu, saya nggak buka sendiri tiba-tiba kayak Erika gimana gitu. Oh, 2 konten itu hostnya atau pembawa acaranya nggak ngebuka bahwa di belakang panggung Anda minta. Saya nggak minta. Tar closingnya Erika bisa nggak? Maksudnya gitu kan malu dong. Malu gitu. Jadi naturalnya kayak tadi gini kan kita natural. Oh, ini udah natural Nggak. belum, Za, gua. Ini kayak- Aman ya? Ini kayak gue minta beneran emang lama-lama kalau kayak gini nih. Ini emang kalian Anda memang di tongkrongan begini saya tahu, tapi ini kan syuting Mas. Oh, iya. Jangan dibawa-bawa lah. Iya, kita apa adanya aja dulu. Apa adanya. Ormas ya kan, kita nggak bermasalah aja. Aduh, Tapi memang masalah saya gitu, dibenci orang banyak. Agak sering begini. Iya. Memang ya komedi fitnah lah sekarang dari komedi fitnah tuh tekniknya belum ada yang ngajarin tuh Belum Mas ada. tuh. Iya. Teorinya belum kebaca. Iya. Komedi fitnah. Jadi intinya terakhir mau nggak masuk ormas? Intinya saya mau, tapi kalau memang masalah saya masih kurang, saya coba cari lagi yang lebih lebih kompeten lah. Yang Menurut saya sih emang dia punya potensi. Punya potensi, Nah, walaupun mungkin yang kita nilai tadi masalahnya belum terlalu, kedepannya kayaknya punya banyak potensi untuk bermasalah. jangan juga sih Mas. Iya. Dia ada bit of air deh, semenit. Itu langsung masalah itu. Oh, iya. Langsung masalah. Itu bit of fair siapapun dari kita bertiga juga kan masalah, bukan saya Iya, doang. iya. Betul. Iya, begitulah. Ya adalah terakhir biar masuk. Mungkin ini anggaplah konten yang siapa tahu di konten-konten lainnya Anda di YouTube lain nggak ada yang endingnya ngebahas ini lagi. Siapa tahu ini kesempatan terakhir konten ngebahas Erika. Oke. Coba Coba yang apa mau disampaikan Yang mau disampaikan silakan Kepada untuk menentukan Mbak Erika. Mbak R. Mbak R. apa yang ingin disampaikan kepada Mbak R ya? Perasaannya di 2022 dan rencana harapan di 2023. Harapan terhadap Itu saya nggak tahu yang punya harapan. Yang Arab siapa? ntar diseriusin sama netizen Mas, saya takutnya Mas. Loh. Ntar di mention kan sayanya malu ditengsin gitu. Iya kan emang Anda nggak mau diseriusin netizen kan, maunya diseriusin Erika. Iya. Gak juga Mas. Gak ada lah pesan-pesan lah, maksudnya ya udah aman aja gitu. Masa nggak ada dikit aja. Saya menyampaikan apa enaknya gitu, saya bingung nih. Ya tanggapan netizen apa segala macam mau dibantah atau mau diain, yang Erika, itulah. hubungan Anda dengan Erika coba.
Bayar. Kalau lihat gue di konten-konten ngomongin lo itu adalah desakan host semuanya. Nggak ada yang gue memang volunteer untuk ngebahas lo. Itu aja yang mau gue sampaikan sih sama lo. Lo menutup jalan. Iya, jangan gitu. Jadi gitu ya? Ya, lebih ke nanti kita bahasnya berdua aja gitu. Oh. Kapan Mbak Er ada waktu? Oh. Itu. Bayar. Kalau ada waktu, ayolah kita pergi berdua. Atau Kita nggak nyuruh sampai situ ya, Pon. ya maunya apa mas? Ini saya udah nurut banget nih. Di konten. Itu Japrian. Jangan di sini. Oke lah, Yaudah, Anda sudah masuk berani, keren, Anda keren. bisa masuk Saya ke diterima. anggota Saya kami. terima. Syarat Gitu. masuk anggota kita adalah pakai topi kayak gini. Iya. Oh, ini Silakan agak dipakai. agak Thomas Shelby ya mas ya. Atau Mas Iya. Selby. Selamat Oke. Anda telah Terima kasih. bergabung. Saya terima berkas-berkasnya. Oke. Terima kasih. Oza Rangkuti. Selamat datang di Ormas. Orang-orang Orang-orang bermasalah. Sampai ketemu lagi dan kita akan cari lagi anggota baru untuk masuk Ormas selanjutnya.